mengenai pesan-pesan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang menentang sunnatullah. Antara lain sudah merupakan sunnatullah seorang ibu sangat cinta kepada anaknya, rela mengorbankan apa saja. Nah, termasuk kita ini. Mungkin orang tua kita di rumah berharap anak saya besok jadi dosen, jadi orang yang hebat. Itu dalam pikirannya. Berapapun biaya dia keluarkan, tahu-tahu mungkin seperti terjadi di Jawa Timur, anaknya hamil di luar nikah. Apa kata ibunya? Inikah balasanmu nak terhadap orang tuamu? Disangka kamu pergi belajar, rupanya kamu pergi pacaran. Disangka kamu menghafal Al-Quran dengan serius, rupanya melihat gambar-gambar porno di HP. Masya Allah, betapa hancur hati orang tua. Inikah balasanmu nak? Balasan terhadap orang tua yang bersungguh-sungguh untuk membuat masa depan anaknya lebih baik daripada dia, tapi tidak sedikit yang mengecewakan orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya. Ayahnya bersusah payah menempuh hujan, menempuh panas, tak peduli siang dan malam, kadang-kadang nyawa jadi taruhannya. Yang bekerja tukang, yang memanjat tempat dia bekerja, tahu-tahu jatuh, entah kakinya yang patah, entah matanya yang rusak, sakit. Kenapa? Demi memperjuangkan masa depan anaknya. Nah, karena itu setelah acara kita ini, acara apa namanya? LADB, latihan aplikasi dakwah berprogram. Kalian tunjukkan nanti kepada orang tua kalian bahwa kalian tidak akan mengecewakannya. Kalian betul-betul ingin menunjukkan bakti kepada orang tua, bahwa kalian itu bersungguh-sungguh berdoa, sholat duha, sholat tahajud, dan berdoalah di dalam hati, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Sedikit, 1 menit lagi bisa? Bisa. 1 menit. Bapak punya abang sepupu, panggilannya Bang Buyung. Ditinggalkannya ibunya di dekat Tanjung Batu Kundur sebelah. Ada pulau namanya Pulau Penyalai. Di situ dia di sana karena sulit kehidupan, dia adik-beradik ramai. Pergi dia ke Malaysia tanpa mengasih tahu kepada ibunya. Dia pergi saja sendiri. Masuklah ke Malaysia dengan masuk haram namanya. Masuk haram itu tidak pakai paspor, menyelundup. Masuknya dia ke Malaysia. Sampai di sana dia bekerja jadi penjual, membantu orang menjual di pinggiran Selangor. Jual-jualan minuman, jual-jualan apa saja yang di pasar, kadang air kelapa, karena dia hanya taman SD. Nah, teringatlah dia pada ibunya, aku kemarin tak permisi sama ibu. Pernah 1 kali katanya, karena dia panggil nama saja, karena dia abang. Katanya, ini pelajaran bagimu Rakib Jamari. Ada apa bang? 1 kali katanya, ketika saya berjualan di Selangor itu, dari dompet saya keluarkan ada duit ringgit, duit dolar, duit Indonesia sekedarnya.
Terjatuhlah foto ibu saya, foto mak saya itu terjatuh. Saya biarkan saja katanya, biarlah jatuh, yang penting duit saya selamat. Semenjak itu katanya hati saya selalu berkata, apakah aku sudah melupakan ibuku? Pergi dia tidak memberitahu. Sampai di sana jatuh foto dari dompetnya, dia biarkan saja, dia abaikan saja, tak diambilnya. Betul-betul dia melupakan ibunya. Sampai di sana karena dia waktu di Indonesia ini belajar karate, maka dia diangkat menjadi ketua keamanan di pasar itu. Ketua preman pasar dia. Kalau ada orang-orang nakal, dia yang menghadapinya. Dia jago karate. Nah, lama-kelamaan hidupnya semakin susah, diburu dia karena dia tidak membawa paspor. Akhirnya lari ke dalam hutan. Sampai dalam hutan terdengar ada orang tembak-tembakan. Sudah 7 tahun dia berangkat dari rumah. Ibunya pun putus asa, anakku ini takkan selamat karena orang tembak-tembakan di dalam hutan. Dia lari ke hutan itu. Nah, karena dia dianggap sudah tak selamat lagi oleh ibunya, dipanggillah orang 2-3 orang, bacakan doa selamat katanya. Biarlah kalau memang sudah takdirnya harus meninggal di Malaysia, apa boleh buat. Berdoalah sambil orang tuh berzikir, pakai hadiah Al-Fatihah. Nah, 11 tahun kemudian baru dia pulang. Waktu dia pulang itu dia masih tahu jalannya, tapi rumahnya sudah berbeda bentuknya. Sampai ke sana orang memanggil-manggil, masih di jalan masih banyak orang yang kenal. Oh, itu Abang Buyung pulang. Maknya tercengang. Hah? Kan sudah dibacain Yasin, sudah didoakan, sudah berdoa selamat, sudah ditahlilkan, apa lagi namanya orang kampung lah, maklum. Apa yang bisa dia buat? Disangka sudah mati, tahu-tahu hidup kembali, seolah-olah hidup kembali. Menangislah ibunya. Nak, kau masih hidup rupanya nak. Langsung pingsan ibunya. Waktu pingsan ibunya melihat dia itu, itulah dia minta maaf kepada ibunya. Maaf mak, aku selama ini menyia-nyiakan ibu. Jadi waktu itu ditanya dia, kamu pernah dibacakan doa ketika kamu itu 7 tahun hilang, apa yang terasa oleh kamu? Itulah katanya, pernah 1 bulan aku tidak makan, kenyang aja rasanya. Masya Allah. Kenyang aja, ada efeknya padahal dia masih hidup. Kenyang aja rasanya. Dan kemudian sudah itu katanya, saya lapar, merasa lapar walaupun saya banyak makan, tetap lapar. Akhirnya tak bisa lagi saya tahan. Itulah saya pulang minta maaf sama ibu. Dan dia minta maaf sama ibunya. Belum dia makan lagi, belum minum, rasa laparnya tuh hilang walaupun dia tidak makan. Kenapa? Karena dia dapat restu kasih sayang dari ibunya. Sayangilah ibu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan dari materi ini, jangan sempat kamu jauhkan bayangan ibumu darimu. Bapak ulun jangan nampak ibu bapak sedang menanam padi, serius. Nampak dia junjung sanggan sampai sekarang nampak. Kenapa? Karena bapak yakin hadis Rasulullah itu, barang siapa yang ingin umurnya panjang, murah rezekinya, berbaktilah kepada orang tua. Apa yang terjadi? Banyak orang yang kayak itu meniru-niru pula kan. Selamat. Itu yang dibilang Ustaz kita tadi. Murid bapak itu tuh, nah mungkin dia sukses gajinya 100 juta, tapi satu yang dia yakin, doa mama papanya. Dia udah PNS, berhenti dia. Kenapa? Gajinya 100 juta di pelabuhan. Sampai hari ini masih nelpon bapak. Kalau tadi jamaah yang nelpon kan. Mudah-mudahan ya kan apa yang Pak sampaikan ini berkah termasuk bagi Bapak dan Pak Dr. Rakib ya. Dan Bapak mohon maaf tidak ada niat Bapak untuk menyinggung perasaan anak Bapak. Kenapa? Karena Bapak juga punya anak, ya kan.
Bapak ingin anak Bapak juga jadi ahli sorga seperti anak Bapak semuanya. Amin. Seperti murid Bapak di siang hari ini. Amin. Tanda surganya di sini. Nampak mama, nampak papa. Seperti cucu tadi kan. Dia tidak pernah dilahirkan, tapi dia nampak neneknya. Kenapa? Karena anak dari nenek. Nenek tadi punya anak berkah. Cuma nenek tadi dihukum Allah kan, karena dia jahat dengan orang tuanya kan. Jadi tidak kena anaknya. Cuma anaknya minta maaf juga kan, karena dilupakan. Itu saja, kita lanjutkan nanti selesai sholat zuhur, ya kan? Jam berapa? Konsep apa Ustaz? Yang mana nanti? Konsep ilah. Ya, konsep ilah. Konsep ilah. Mudah-mudahan berkah ya. Doakan Bapak kuat ya, bisa membuat kamu jadi orang hebat dengan izin Allah Ta'ala, berdekat dengan izin kamu juga ya kan. Ikhlas kamu semuanya sampai S3. Nanti kirim ya nomor itu ya, nomor Bapak juga ya. Pak, saya udah S3. Karena apa? Karena murid Bapak udah ada yang S3. S3 Inggris, namanya Wahyu Meka. Bisa dilihat di FB dia, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lah. Banyak lah ni. Allah tu. Mana antara lagi? Kita ucapkan kepada al-Ustazah al-Fadil ini, semoga apa yang mereka sampaikan dapat diambil secara keseluruhan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serat ya.